pribumi ini, kebangkitan pribumi ini momentum gitu loh. Makanya kayak kemarin Yai Madudin dilaporin polisi kayak begitu. Lah ya malah saya itu seneng. Aja Kiai Madudin itu gak ditekel polisi kok gak di penjara karena dia udah fitnah kan begitu. Nah, yang jadi masalah ketika yang disampaikan Kiai Madudin itu benar. Wes dadi apa Yai? Ketika itu benar, berarti selama ini kita konsumsi berita hoax, pembodohan publik yang dikonsumsi selama hampir 1 abad. Lah modal. Ini kebangkitan tasawuf, hati-hati. Dan sudah dicangkok-cangkokkan gitu. Kemarin misalnya contohnya Wali Songo dianggap Asmat Khan, padahal Asmat Khan itu ternyata di India itu marga tertentu, tidak ada marga Asmat Khan bahkan. Termasuk misalnya wali-wali di Nusantara ini sudah mau diba'alawikan gitu, sebagian sudah gitu. Dan ya ini kan berakar dari slow-burgernya kan. Slow-burgernya itu semua wali di seluruh dunia waktu itu aja tertipu sama slow-burgernya. Jadi biasa aja, maka kita melindungi semua ulama kita, wali-wali kita yang kemarin itu mungkin mendapat masukan yang keliru, yang hoax. Mari kita bersama-sama meluruskan. Tuh. Misalnya begini, misalnya salah satu contoh misalnya yang menjadi concern saya misalnya Maulana Segumpul itu sebagai contoh. Nah, Maulana Segumpul kan pernah menyatakan beliau alai terus. Beliau menyampaikan bahwa itu beliau dengar dari orang yang tidak pernah berbohong. Tidak pernah berbohong itu bukan berarti tidak keliru kan? Beliau tidak menjamin benar kelirunya. Yang kedua itu mention itu kan sebenarnya ketika sekelompok imigran pada waktu itu di Kalimantan udah mulai berulah. Nah ini saya sudah dapat data nasabnya nasabnya Datuk Kalambean menurut nakoba di Asia Tenggara. Jadi kalau ini berdasarkan penelitian nanti ada vlog tersendiri. Ini contoh bagaimana kita itu mikul dhuwur mendem jeruk dalam bahasa Jawa. Kekeliruan yang dilakukan tanpa sengaja oleh generasi pendahulu kita harus hentikan. Karena itulah yang dikehendaki beliau-beliau yang sekarang sudah ada di alam barzah. Jangan sampai kekeliruan beliau itu menjadi jariah terus-menerus. Kalau jadi pecinta, jadi murid yang cerdas, kita bela, kita bersihkan dari yang kita cintai itu dari kekeliruan itu. Itulah secara spiritual pesan yang saya. Ini banyak penolakan juga. Dan yang lucunya yang menolak ini adalah orang-orang pribumi. Loh ini kan lucu gitu loh. Ini orang-orang pribumi loh. Nah, mental budak. Nah ini kan mental budak jadinya. Iya. Loh ini masalah leluhur kita. Kita ini semua beranak pinak orang Nusantara ini mayoritas adalah keturunan dari Wali Songo. Kalau mau kita sanad keilmuannya dari Wali Songo. Iya, semuanya. Makanya tadi itu bisa ini. Ketika nanti ada pengerahan massa, pengumpulan massa, ini adalah momentum, bukannya kita takut. Bukannya kita takut kok. Ini momentum. Kalau mereka mau provokasi orang-orang pribumi untuk ajakan-ajakan jihad dan lain-lain sebagainya, padahal ini kajian ilmu gitu loh. Harus dilawan dengan kajian yang ilmiah, dengan ilmu, dengan penelitian. Ya Imadudin kan begitu. Betul. Jadi gini, pribumi yang menjadi budak mereka itu berkhianat kepada pengkhianat. Iya. Iya. Tidak mensyukuri warisan leluhur. Wala in kafartum inna adzabila sadid. Kalau engkau mengkufuri nikmatku, aku sediakan siksa yang berat. Pasti celaka itu para budak itu. Pasti celaka. Oh ini nanti yang jadi tuannya itu bisa aja terusir dari Indonesia. Perkiraan saya terusir. Karena udah nggak bisa ditolerir lagi, nggak bisa dikompromikan lagi. Mereka terus-menerus memperbudak pribumi. Saya ingatkan tuh pribumi itu, siapapun mau kiai, mau siapapun, mau lora, mau gus, jangan mengkhianati leluhur kita. Sekali lagi, jangan mengkhianati leluhur kita dengan mengkufuri nikmat yang diberikan Allah itu. Leluhur itu kan nikmat dari Allah. Nusantara ini sedemikian rupa hebatnya sampai menjadi Indonesia NKRI itu adalah warisan yang wajib dijaga.
Siapa yang mengkhianati itu pasti celaka, pasti saya jamin. Bukan hanya di dunia, di akhirat. Mau apa itu di dunia celaka, di akhirat juga celaka. Jangan dikira kalau membela seperti itu menjadi budak seperti itu tuh. Kalau mati syahid, enggak. Mati konyol masuk neraka saya jamin. Karena mengkhianati apa itu nikmat yang telah diberikan Allah, yaitu berupa leluhur, yaitu berupa Indonesia. Iya, yaitu berupa Wali Songo. Betul. Yaitu berupa para pendahulu kita yang karena apa itu jasa-jasa beliau itu kita menjadi Indonesia seperti ini. Tuh. Jadi ini agak keras ini ya. Kalau kita ini Gus Yai, kita mau menengok ke belakang. Ini serius. Pernah nggak dari Wali Songo, contoh ini? Pernah nggak dari ulama kiai kita mengajarkan untuk makar? Toh kalau dari dulu itu ada demo memperjuangkan hak rakyat, betul? Betul. Lah kemarin yang negara itu saya lihat hampir chaos menghadapi orang pengunjuk rasa, demonstrasi yang nggak penting. Hanya membela satu orang, bukan untuk kepentingan negara. Mereka nyutet, Yai. Nyutet itu memanfaatkan umat. Orang-orang pribumi dimanfaatkan, ayo ajakan ya atas nama jihad. Atas nama agama. Sopo ayo yang demo. Iya. Selama ini yang bikin gara-gara dari dulu siapa? Betul. Mereka adalah orang-orang oknum imigran pendatang yang ngungsi di Indonesia. Yang sudah dilindungi oleh ulama-ulama kita diajarkan akhirnya untuk mencintai yang disebut Habib itu. Lah jangan mentang-mentang kita mencintai para habaib, terus akhirnya ada oknum Habib kita diem. Kita itu dimanfaatkan kecintaan kita umat Nahdizin khususnya umat Muslim di Indonesia dengan kecintaan terhadap Habib akhirnya dimanfaatkan.